Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Syafra Fariji dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Baghdad semester 5 yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Teknik Reportase dan Informasi Berita dan Investigasi Berita. Pada pertemuan ketiga minggu ini kita bakal membahas mengenai informasi dan interview dalam reportase. Nah, interview itu sendiri kalau di bahasa Indonesia kan merupakan wawancara ya. Wawancara itu tuh merupakan suatu kegiatan dalam reportase gitu ya, yang dimana memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara itu sendiri gitu. Sedangkan wawancara itu tuh merupakan salah satu jenis dari teknik reportase itu sendiri. Nah, kira-kira reportase itu mencakup apa aja sih gitu tuh? Reportase itu mencakup wawancara yang dilakukan oleh seseorang penanya atau reporter ataupun wartawan kepada seorang narasumber membahas suatu topik atau permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, wawancara itu sendiri kurang lebih prosesnya seperti Q&A atau tanya jawab ya. Karena wawancara itu sendiri dapat berlangsung dengan melibatkan satu, adanya reporter, wartawan atau interviewer atau jurnalis. Lalu yang kedua ada narasumber orang yang bakal memberikan informasi yang akan kita ulik, yang akan kita cari tahu, yang akan kita perdalam informasinya. Itu adalah narasumber orang yang mempunyai informasi-informasi penting yang kita butuhkan dalam investigasi kita. Lalu yang berikutnya adalah kameramen. Kameramen itu penting banget karena bentuk media yang menyimpan informasi pada saat tanya jawab sedang terjadi ya. Apabila tidak ada kameramen bisa diganti menggunakan voice recorder atau ya sebuah catatan gitu ya. Cuman lebih maksimal adalah ketika bisa menggunakan voice recorder atau kamera untuk bisa lebih merekam informasi yang disampaikan dengan real time. Lalu berikutnya adalah apa aja sih yang harus dilakukan seorang reporter dalam melakukan sebuah interview. Yang pertama itu harus mempersiapkan diri yang dimana mencari orang yang tepat untuk diwawancarai. Jadi narasumbernya itu tuh harus jelas. Informasi yang disampaikan juga harus jelas gitu. Lalu menentukan topiknya, mau bahas apa? Politik kah? Kesehatan kah? Olahraga kah? Teknologi kah? Atau hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan atau fenomena tertentu yang bakal kita kaji. Yang berikutnya adalah mempelajari topik yang akan diangkat. Nah, jadi bukan hanya menentukan topiknya aja, tapi kita harus mempersiapkan gitu ya. Kita harus mempersiapkan topik yang akan digunakan dalam menggali informasi terhadap narasumber. Lalu yang berikutnya adalah harus menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu tuh penting karena memang itu sebagai roadmap gitu tuh ya, roadmap dalam menyusun sebuah informasi gitu tuh. Kalau misalkan kita belum siap gitu tuh ya dengan informasi yang bakal kita kaji, alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu dan maksimalkan terlebih dahulu gitu tuh untuk berita yang akan kita sampaikan. Nah, lalu berikutnya itu ada harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Nah, ketika kita merangkum sebuah wawancara gitu tuh ya, kita nggak boleh berdasarkan opini pribadi, tapi harus secara objektif dalam menyampaikan berita itu sendiri gitu tuh. Jadi nggak boleh lagi musim hujan ya, flu ya, itu jadi harus objektif teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah meliputi 5W1H ya, sudah pasti what, who, when, where, why, dan how. Itu udah jelas lah itu ya, karena itu penting banget gitu.
Lalu yang berikutnya, teknik yang dilakukan dalam wawancara agar dapat dicapainya hasil wawancara yang maksimal, maka perlulah melakukan beberapa hal di bawah ini ya. Yang pertama, kumpulkan data selengkap mungkin tentang tokoh atau yang akan diwawancarai ya, seperti tadi gitu. Narasumber tuh harus jelas informasinya, daftar riwayat hidupnya harus jelas gitu tuh. Riwayat pendidikannya juga jelas. Jadi semuanya itu tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lalu yang berikutnya adalah buatlah susunan dan seleksi daftar pertanyaan seperti yang saya jabarkan sebelumnya juga. Lalu gunakan bahasa yang baik dan benar dalam wawancara maupun menjawab wawancara. Lalu yang keempat, simak baik-baik jawaban narasumber karena itu penting banget teman-teman. Tidak hanya direkam, tidak hanya di record ataupun didengarkan saja, namun kita juga harus menyimak gitu tuh informasi yang disampaikan oleh narasumber. Supaya apa? Supaya kita tidak misinformasi dan tidak membuat berita yang hanya berdasarkan kata seandainya atau ala kadarnya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah usahakan agar narasumber santai dan melakukan pendekatan awal gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang namanya intimidatif ya pada saat wawancara. Supaya apa? Supaya narasumber dan juga orang yang kita wawancara itu merasa rileks dan bisa menyampaikan informasi lebih mendetail gitu ya. Lalu yang keenam, ada simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda jika memang tujuan wawancara memang memerlukan jawaban yang spontan. Nah, pertanyaan kejutan ini disiapkan untuk hal-hal yang sekiranya tidak bisa diprediksi ya. Contohnya memang adanya pemangkasan waktu ketika wawancara yang tadinya 5 menit dipaksa menjadi 2 menit. Jadi harus mengambil pertanyaan-pertanyaan yang inti gitu tanpa bertele-tele. Lalu yang ketujuh, ada jika narasumber menjawab bertele-tele, ajukanlah pertanyaan lain dengan memotong jawabannya yang bertele-tele. Nah, jadi pada saat wawancara kita diberikan hak untuk bisa apa ya, secara otomatis, secara spontan dan secara natural bisa memangkas perkataan yang sekiranya out of topic gitu tuh. Apa yang kita tanyakan justru yang dia jawab yang lain gitu. Itu kita harus bisa meminimalisir itu. Lalu yang delapan, sebaliknya jika narasumber menjawab dengan kata-kata yang sangat pendek dan tidak memuaskan, kejarlah dengan menanyakan apa maksudnya dari jawaban yang pendek itu. Jadi kalau misalkan narasumber memberikan informasi hanya sekedar menyampaikan to the point, namun kita masih belum mengerti apa maksud dari perkataan itu, maka kita perlu meluruskan gitu ya, perlu meminta dia untuk meluruskan kembali apa yang dia sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah persiapan wawancara meliputi menguasai masalah, menentukan arah dan permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji wawancara, menyiapkan draft pertanyaan, dan menyiapkan mental tentunya ya. Lalu yang berikutnya ada beberapa komponen juga yang syarat-syarat wawancara ya, tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan riset dan melibatkan kepentingan khalayak. Jadi nggak boleh subjektif ya, tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi, namun untuk bisa menyampaikan informasi ke media massa dan masyarakat ramai gitu. Menimbulkan spontanitas dan wawancara harus berfungsi sebagai pengendali mampu mengembangkan logika. Nah, wawancara itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis ya, ada wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, dan juga bebas. Nah, ya itu macam-macam wawancara ya, karena banyak sekali gitu jenis-jenisnya. Nah, reporter sendiri itu terbagi menjadi dua ya teman-teman. Itu ada reporter lapangan yang mengumpulkan informasi dan juga berita pada suatu topik yang permasalahan secara langsung. Lalu yang kedua ada reporter untuk televisi yang bertugas melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di hadapan kamera. TV di rumah di hadapan kamera ya. Nah, berikutnya masih ada beberapa topik ya. Nah, terusnya juga ada berita, ada juga ya ada berita, ada editorial atau tajuk, ada infotainment, macam-macam reportase ya. Ada berita, tajuk, infotainment, terusan ada juga press release ya atau konferensi pers gitu. Nah, jenis-jenis berita itu sendiri banyak ya teman-teman. Ada berita harian atau hot news,
lalu ada straight news, berita formal, ada in-depth news, berita investigasi, lalu macam-macam berita berdasarkan kriterianya itu terbagi menjadi beberapa lagi seperti hard news, soft news, spot news, dan juga hal-hal yang lainnya ya. Karena itu semua berkaitan langsung dengan bagaimana cara menyampaikan informasi dalam berita. Baik, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak informasi yang saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Bila itu tidak hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.